Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rapot Mandura Podcast bersama aku Aini Hanur dari kelas 10L dan bintang tamu perdana kita ada Kak Khozin dan juga Kak Halwa. Halo. Kak Khozin say hi dulu, say hi. Hai. Ya gitu. Oke. Nah, jadi Kak Khozin ini adalah ketua OSIS Man 2 Rembang dan Kak Halwa ini adalah wakil ketua OSISnya. Seperti itu ya, Kak? Iya. Iya. Nah, kalau Kak Khozin ini sekarang sepertinya sedang duduk di kelas 12 IPA 3. Iya, benar Ya. sekali. Kak Halwa juga ya? Iya, Nah, sama. jadi ketua OSIS dan juga wakilnya berada di kelas yang sama, guys, gitu. Kak Khozin, Kak Halwa gimana nih kabarnya? Alhamdulillah masih bisa tersenyum hari ini. Alhamdulillah ya masih bisa tersenyum. Kalau Kak Halwa? Alhamdulillah sehat selalu. Amin. Amin. Alhamdulillah ya. Habis ASTS bagaimana? Apakah ada sesuatu yang spesial atau berjalan seperti biasa? Kita namanya masih PHB. Oh, namanya PHB. Oh, Karena kita masih kita PHB. kurikulum 13. 13. Oh, kelas 12 masih kurikulum? Masih kurikulum Ya. 13. 13 berarti kurikulum merdekanya mulai dari Kelas 11. kelas 11 sama kelas 10 ya? Iya. Oke, seperti itu. Sekarang ini kan sudah mau ganti masa jabatan ya? Udah akhir, bentar lagi juga sepertinya mau ada pelantikan. Gimana nih perasaannya? Kak Halu atau Kak Khozin dulu, terserah deh. Ya, mulai dari senang pasti ada, dari sedih juga ada, dan mungkinan senang mungkin karena kami juga sudah kelas 11, sudah memikirkan untuk lanjut ke dunia perkuliahan juga, dan sedihnya pasti juga kami oh iya sudah 2 tahun ngumpul bareng, sudah menjalankan program kerja bareng, sudah kita anggap sebagai keluarga sendiri, rasanya untuk pisah dengan keluarga. Sedih ya berarti ya. Senang tapi juga ada sedihnya. Ya bagaimanapun pasti ya, namanya ada pertemuan pasti juga ada perpisahan kan. Nah, Ya kayak begitu ya. Iya, Ya ada senangnya, ada juga sedihnya. Kalau Kak Halwa? sama sih. Sama, mesti ada senengnya, ada sedihnya. Sedihnya ya karena kita kan kebetulan kita itu jadi OSIS mulai dari kelas 10 kan. Jadi ikut dua periode OSIS, 2021 2022 dan 2022 2023. Dan kita kan sudah tahu di OSIS itu seperti apa gitu kan. Susah senangnya OSIS gitu. Untuk ninggalin itu tuh kita otomatis sedih kan gitu. Tapi kita ya plong gitu karena kan kita sudah kelas 12 kan mungkin ya. Habis ini kita mau persiapan ke kuliah ya kan. Jadi lebih fokus aja gitu ke pelajaran. Iya, seperti itu. Terus selama jadi ketua dan wakil ketua OSIS ini ada program kerja yang belum dilaksanakan atau semuanya sudah selesai? Alhamdulillah. Bagaimana? untuk program kerja kami alhamdulillah cukup baik, dan ada satu program kerja yang belum terjalan. Apa tuh? Dan kemarin sudah kami usahakan untuk jalankan, tapi tidak ada support system yang pas untuk program kerja kami, yaitu demo ekskul. Apa itu? Di mana di demo ekskul tersebut kami menampilkan pada saat matsama itu kami menampilkan seluruh tampilan-tampilan dari ekstrakurikuler, sekaligus memperkenalkan ekstrakurikuler Man 2 Rembang pada peserta didik yang baru. Oh, jadi misal ada teater, PMR dan lainnya seperti podcast ini juga kan. Nah, itu bisa kami tampilkan di peserta didik baru yang awalnya program kami gabungkan dengan program sama tersebut. Tapi untuk tahun ini kemarin sudah kami perbincangkan, ya apalah daya kami. Tapi dari program kerja yang udah terlaksana itu memuaskan nggak hasilnya? Semuanya, keseluruhannya? Untuk keseluruhan alhamdulillah sudah memuaskan. Iya. Tapi juga maksudnya puasnya puas banget atau puas aja? Puas sih, cukup puas. Cukup puas. Karena Cukup kan puas. kita buat program kerja kan kegiatan-kegiatannya itu seperti class meeting, terus lagi ada lomba-lomba yang lainnya. Itu kita lihat dari gimana ya, tanggapan siswa seperti apa ketika ikut lomba, pesertanya cukup banyak. Ketika mungkin open recruitment OSIS yang daftar cukup banyak, mungkin tingkat kepuasan
dari program kerja kami itu kita lihat dari situ. Oh, berarti lihat dari respon siswa gitu Respon, ya? iya. Karena betul. program kerja kami juga tak luput dari kerja sama siswa, karena kami juga dalam program kerja tidak mungkin kita tidak melibatkan siswa. Jadi untuk kesuksesan atau lancarnya tidak acara, kami sebagai panitia hanya mengusahakan untuk partisipan kan dari siswa. Nah, benar-benar. jadi kepuasan atau tidak kepuasan itu juga siswa yang menilai kami. Iya. Seperti itu. Oke. Terus ada pengalaman apa sih yang paling asik menurut Kak Fauzin sama Kak Halwa waktu di OSIS itu? Pengalaman paling asik banget itu apa? Asik semua sih. Asik semua. Wah, ceritain salah satu. Kak Halwa dulu nih, ceritain salah satu. Apa ya? Asik semua sih di OSIS itu. Yang paling asik menurut aku itu waktu aku jadi panitia di latihan dasar kepemimpinan atau LDK. LDK Itu OSIS kenapa? itu asyik sekali. Itu asik, itu Part yang jurit malam. Pasti nih kalian-kalian yang ikut OSIS atau mantan-mantan OSIS, LDK itu paling ditunggu-tunggu pengurus OSIS seperti ya. Apalagi pas jurit malam ya. Tapi itu seram sekali. kalau jadi panitia LDK itu harus kelas 12, harus OSISnya udah mulai kelas 12. Iya, ya? jadi panitia LDK itu OSIS kita sebut, kita biasa nyebutnya itu OSLA. OSLA, OSLA, OSIS lama. Oh, OSIS lama. Iya, yang kelas 12 Yang yang, kelas 12. sudah mau Purna. purna. Itu jadi panitia. Itu paling asik. Itu paling asik menurut Kak Halwa. Kalau Iya. Kak Fauzin apa nih? Dari kakak sendiri juga masa-masa akhir jabatan kami juga termasuk program reorganisasi tersebut sih. Itu yang mana program tersebut menentukan adik-adik kami selanjutnya juga. Contoh semisal seperti tadi LDK juga termasuk dalam gabungan acara reorganisasi tersebut. Terus pencoblosan, terus juga debat kandidat, itu menurut kakak juga program akhir yang paling asik menurut kakak juga itu. Apalagi ya seperti tadi Kak, seperti Kak Alwa yang katakan tadi, karena event LDK itu memang yang paling ditunggu-tunggu memang itu. Sih bener, rasanya tuh kayak apa ya, apalagi udah purna kan, jadi kayak waduh gimana gitu rasanya pasti. Terus kendala selama jadi OSIS itu apa aja sih kendalanya? Mungkin kendala dari kalau Kak Fauzin kan pondok ya, mungkin ada pondoknya kayak gimana atau gurunya kayak gimana tuh bisa dijelasin? Untuk kendala sih, Kak Fauzin. untuk kendala sih pasti ada ya. Nggak mungkin kan berjalan dengan mulus, nggak mungkin. Untuk kendala mungkin ada, mulai dari kendala kecil, semisal seperti dispen. Terkadang ada juga guru yang klop dengan dispen, ada yang nggak klop kan seperti itu. Nah itu di situ kita juga harus menjelaskan dengan betul-betul. Kita harus pandai-pandai sebagai anggota OSIS juga harus pandai-pandai mengambil hati guru tersebut, karena bagaimanapun mereka juga guru kita. Nggak mungkin kan kita meninggalkan kelas tanpa izin kan, nggak mungkin. Benar-benar. Nah seperti itu kami juga harus memperhatikan dari seperti itu. Terus kayak proposal dan lain-lain juga ada sih, itu juga ada. Iya, pasti. kendalanya ada di kayak gitu ya. Aku kira itu semua guru bakal menyetujui siapapun OSIS kalau mau ada agenda tuh, aku kira bakal setuju langsung gitu. Ternyata enggak ya. Dulunya kakak juga gitu. Pernah mikir seperti itu. Mungkin gini ya, kendala kita itu waktu kita tuh ketinggalan pelajaran. Kita kan banyak dispennya kan, banyak ketinggalan pelajarannya kan. Nah itu tuh guru, siswa juga mandang kita tuh jadi OSIS itu juga harus jadi contoh untuk warga-warga sekolah lainnya Iya, gitu loh, bener. untuk siswa lainnya. Jadi kita tuh harus mengejar ketertinggalan itu, ketinggalan pelajaran. Kita harus sama kayak siswa yang waktu itu ada di dalam kelas, dengarkan materi, dia tahu materi apa yang ada di kelas itu. Dan waktu itu kita nggak ada, dan kita dituntut tuh sama seperti teman-teman yang lainnya. Iya, Nah bener. Itu susah banget sih Heeh. emang. Apalagi kan setiap anggota OSIS itu juga kemampuannya beda-beda kan, nggak bisa yang selalu menangkap materi cepat gitu loh, nggak kayak gitu. Terus kan tadi kendala, kalau keuntungannya apa? Keuntungan jadi OSIS? Yang pasti banyak kami sekali. mendapat pengalaman yang banyak. Oh, Yang iya pasti sih, itu banyak benar, sekali. benar. Mulai dari kami melatih jiwa kami, mulai dari pengalaman kami, juga mulai dari rasa kekeluargaan kami. Yang pertama dari pengalaman juga kami sudah jadi di organisasi tersebut kita dipertemukan pada orang-orang yang berbeda sifat-sifatnya. Benar, Dan benar. kami juga harus bisa menyesuaikan sifat-sifat tersebut, harus bisa mensifati
saling mensifati satu sama lain dan menimbulkan rasa kekeluargaan di situ. Untuk pengalaman juga banyak untuk bagaimana cara menghadapi kan karakter anak-anak kan berbeda-beda. Sudah ada event, ada yang klop, ada yang enggak. Contoh anak-anak yang kalau biasanya berontak pasti itu berontak. Oh sih seperti ini. Nah pasti itu. Nah di situ mental kita dilatih. Kalau menurutku sih banyak sekali ya yang kita dapatkan di OSIS. Karena ilmu organisasi itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Bisanya ya kita kalau ada kesempatan ya pinter-pinternya kita manfaatkan gitu kan. Jadi organisasi nanti kayak kalau aku dengar cerita-cerita kan dari orang-orang yang ketika sudah bekerja, ketika sudah terjun di masyarakat, kalau ilmu-ilmu di organisasi itu nantinya akan berguna. Sedikit banyak atau banyak yang akan berguna di masyarakat nantinya. Itu sih plusnya. Ya. Berguna apa namanya tadi yang pertama? Tentunya mendapat pengalaman yang banyak. Ya, nah, terus habis itu pengalamannya bisa dibuat untuk ketika nanti sudah masyarakat ya. Benar. Terus udah kelas 12 kan ya tadi? Mau lanjut kuliah di mana nih? Ayo. Lanjut kuliah di mana nih? Untuk itu ya apa nih? Jangan-jangan masih rahasia? Pasti. Apakah ya, masih pasti dong. Masih didoakan? Oh, berarti ini masih ini secret nih. Iya, masih secret. Secret. Tapi kuliah kok. Insya Allah kuliah ya. Doakan saja ya teman-teman. Ya, amin. Terus kalau kuliah berarti kira-kira mengambil jurusan apa? Ini juga rahasia. Jadi juga rahasia. Bismillah juga psikolog sih. Psikolog. Iya. Keren ya, keren banget. Tapi cocok kayaknya deh. Cocok sama Kak Khozin. Ya gitu. Kalau aku pengen ke teknik komputer. Teknik komputer. Iya. Tapi boleh lah di spill mungkin kampus-kampus tujuannya, kampus-kampus impian udah disematin kampus ini gitu. Itu masih hanya saya saja yang tahu. Oke, gue cana. Terus persiapannya apa aja nih? Apa cuma gimana? Belajar terus habis itu apa gitu persiapan buat masuk kuliahnya? Ya itu juga belajar. Tapi yang terpenting itu mental. Kenapa kok mental? Karena kan ketika nanti kita sudah terjun di dunia perkuliahan, ya kan, sosial kita itu akan berbeda kan. Dari cerita orang-orang gitu kan. Saya kan belum pernah kuliah. Dari cerita orang-orang, sosial kita itu kan berbeda gitu loh. Nah, mungkin kita akan menemukan sifat orang yang berbeda-beda juga. Mungkin kalau kuliah kan kita dijauh. Ketika nanti kalau ada masalah, kita harus pinter-pinter untuk menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Nah, itu mental juga tidak kalah penting untuk disiapkan. Terus rencananya kalau kuliah ini mau lanjut organisasi lagi nggak? Mungkin mau ikut BEM atau ikut apa? Pasti. Kalau aku sih rencana iya. Pasti. Ya. Belum tahu tapi ya kita mau ikut apa kan? Tadi apa namanya? Kampusnya dirahasiakan ya masih secret gitu kan. Tapi untuk ikut organisasi di kampus sudah pasti. Karena kami juga ingin melanjutkan pengalaman kami bagaimana melatih lebih lanjut lagi pengalaman kami. Yes. Sudah mau purna. Tapi sekarang kan udah ada ini ya, apa namanya, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS baru nih. Yang kemarin sudah apa namanya ikut ada debat dan lain-lain ya kan. Itu menurut Kak Khozin dan Kak Halu gimana tanggapannya untuk kedua ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS baru? Jadi bagaimanapun orangnya, kan kami juga mengutamakan gimana ya, demokrasi. Kami kan memakai sistem demokrasi. Jadi bagaimanapun seperti kayak orasi mereka, debat mereka, dan mereka disaksikan oleh siswa-siswa Mandua Rembang, yang pasti siswa Mandua Rembang lebih tahulah apa yang mereka butuhkan ke depan. Jadi tergantung klub mereka juga. Untuk kakak sendiri juga alhamdulillah klub sih. Klub sama mereka atau gimana? Iya, klub sama mereka juga pantas sih.
Pantas. Iya. Pantas banget sih. Saya juga merasa mereka pantas kok. Karena juga wakil ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kan juga harus satu pemikiran gitu. Jadi mereka harus sejalan. Jadi nggak mungkin kan sudah jalan tapi jalan pemikiran mereka beda kan, nggak mungkin. Terus kalau jalan pikirnya beda gimana dong cara ngatasinnya? Salah satu harus mengalah ataupun egonya harus direndahkan. Salah satunya. Iya. Dulu pernah nggak Kak Khozin sama Kak Halwa kayak gitu? Oh iya mesti pernah. Jangan bilang sering ya. Ya, sering sih kayaknya deh. Enggak dong. Terus juga gitu cara penyelesaiannya menurunkan ego salah satunya. Iya, salah satu. Biasanya juga nongki di mana gitu. Ayo bahas ini. Kok kelihatannya kok nggak klop satu sama lain. Nah, dicari jalan keluarnya bareng-bareng juga seperti itu. Jadi nggak melulu apapun soal organisasi itu harus di OSIS, wajib di OSIS. Ya. Biar pikiran kita lebih fresh. Oh, berarti kalau bahas tentang organisasi itu bisa di luar sekolah gitu. Iya dong. Iya. Malah lebih asik di luar sekolah. Lebih asik di luar sekolah. Soalnya dari kita juga fresh gitu loh. Untuk mikir-mikir juga lebih plong, lebih relax juga seperti itu. Jadi untuk jalan pemikiran dan ide-ide mungkin sudah keluar terus pasti juga itu. Tapi kalau menurut aku jangan sering-sering gitu sih. Jangan sering-sering ya di luar. Kenapa? Karena kan kita tuh harus pintar-pintar nempatin gitu loh, nempatin gimana ini di luar. Kita bahasnya ya di luar saja. Di OSIS kita yang bahasnya ya di OSIS saja, tentang OSIS saja gitu loh. Jadi biar memanage waktunya itu lebih sip gitu loh. Jadi meminimalisir kurang-kurangin aja gitu loh. Kalau urusan OSIS ya enak bahas di OSIS saja. Maksimalkan di situ biar nggak kecampur-campur sama urusan lain. Tapi kalau berarti anak OSIS ini sering hangout bareng dong? Sering atau gimana berarti? Lumayan sih. Lumayan sering. Lumayan. Salah satunya ya biar kita itu nyambung di organisasi, pikiran kita nyambung kita lebih setuju. Jadi kita harus banyak-banyakin itu. Oh malah harus lebih banyak berkumpul bersama gitu ya? Iya sih bisa kayak gitu. Terus apa ya? Mungkin kesan, bukan kesan berarti pesan buat anggota OSIS baru dan juga mungkin seluruh siswa madrasah Mandua Rembang ini ada nggak? Atau pesan dulu buat anggota OSIS baru? Untuk pesan kepada adik-adik juga pengurus OSIS yang baru, kami sebagai pengurus OSIS juga mengharapkan adik-adik bisa lebih baik lagi dari kami. Juga mengharapkan semoga program-program kami yang belum terjalan bisa kami titipkan kepada mereka agar supaya dijalankan juga supaya mereka menemukan relasi baru juga bisa dikembangkan seperti itu. Dan harapan kami juga itu semoga lebih baik ke depannya, tambah kompak terus dan makin membanggakan. Kalau Kalau aku sih jangan anggap program-program kalian yang sudah kalian susun dari awal itu adalah beban. Anggap saja itu adalah jalan aja. Kalau kita sama-sama kita mesti bisa kok gitu. Boleh itu gak sih kita putar topik boleh lah. Kak Khozin ini kan ketua OSIS. Dengar ada penerimaan kuliah lewat jalur ketua OSIS. Kak Khozin saja itu. Iya. Kamu enggak aja. Kak Khozin ini Kak Khozin minat nggak nih? Ya kan kita hanya merencanakan, selebihnya Tuhan yang menentukan kan seperti itu juga. Jadi apapun jalannya juga pasti saya coba karena siapa tahu di situ jalannya yang dikasih Allah kan siapa tahu juga seperti benar, itu. Tetap saya coba dan mungkin siapa tahu kan jalannya di situ. Terus tadi kita juga sebelum mulai ada ngomong katanya yang di endorse itu sama Winswood itu gimana tuh kronologinya? Kronologinya gimana ceritain? Tapi itu dulu ya, waktu pengurus OSIS dulu 2021-2022 itu belum kepemimpinan kami gitu. Tapi ada kan Kak Khozin sama Kak Halwanya? Ada. Tapi tahun ini nggak mau ada endorse gitu. Maksudnya berarti tahunnya Kak Khozin sama Kak Halwa ini maksudnya perusahaan nggak ada yang mau endorse atau kakaknya mengajukan gitu nggak berarti? Dari tahun kemarin itu kan dari mereka yang menawarkan dari kami. Oh, mereka yang menawarkan. Iya, menawarkan dan kami terima
dan alhamdulillah sudah bekerja sama dengan baik. Terus setelah itu ada event kemarin, ada event itu juga pas macam atau expo itu juga mereka juga menitipkan barang mereka juga lagi ke sini endorse lagi, dan mungkin sudah 2 kali tersebut mungkin mereka pengen mencari yang lain lah. Mungkin juga sudah 2 kali di sini kan, siapa tahu mau mencari yang lain lagi kan, siapa tahu juga. Iya sih. Terus apa namanya, kalau OSIS itu saya dengar-dengar ada kemarin di sini jadi OSIS terbaik se-Kabupaten Rembang, itu gimana? Iya, Iya ada. Itu ada, gimana betul. tuh? Alhamdulillah juga kami dari tahun kemarin juga mendapat, tahunnya ketua OSISnya Kak Syaiful Anwar. Sebelum Kak Hosin ya berarti? Ya, sudah dapat itu event pertama kali gitu juga, setelah mati karena COVID-19 itu juga. Setelah itu diadakan Vokar Awards lagi pada saat tahunnya Kak Syaiful, dan itu mendapat alhamdulillah nominasi OSIS terbaik. Dan pada tahun ini kami juga mendaftarkan OSIS Mandua Rembang lagi ke Vokar Awards, dan alhamdulillah kami juga bisa mempertahankan reputasi sebagai OSIS terbaik tahun ini. Keren ya, keren banget sih. Jadi tapi menurut Kak Hosin sama Kak Halwa, apa aja sih yang perlu dimiliki oleh ketua dan juga wakil ketua OSIS? Adakah kriteria tertentu atau apa sih? Yang terpenting sih mental ya. Mental penting banget ya. Mental kita harus kuat. Karena kan yang namanya di OSIS, ketika kita di OSIS, banyak sekali teman-teman kita itu rencana-rencananya untuk setiap kegiatan-kegiatan itu besar sekali. Nah, itu mental kita benar-benar digunakan ketika nanti kalau madrasah belum terlalu setuju dengan apa yang kita inginkan. Nah, terus lagi mental kita ketika kita di kelas, ya kan? Kita di kelas, ketika nanti loh, ini kok OSIS, tapi kok nilainya gini, pelajarannya gini. Padahal kan kita harus sama teman-teman gitu harus mengejar ketertinggalan itu. Nah, yang terpenting pokoknya itu mental gitu. Penting banget ya. Penting banget juga mental ini. Oke. Tidak terasa sudah lumayan lama ya kita bicaranya. Kalau begitu, teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa stay tune di Rapot Mandura Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.